Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafay nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'alihi. Wa qala aidan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, para bapak, jamaah masjid Allah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur kita paling tidak senantiasa mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, dan aplikasinya tiap hari kita buat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibu bapak insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jadwal yang sudah kita sepakati bersama sesuai dengan rapat yang dahulu, hari ini adalah jadwalnya kajian tematik. Pada kesempatan hari ini, marilah kita coba belajar bersama. Kita kaji bersama tentang siapakah teman kita yang paling jujur itu. Ini kajian pertanyaan. Kok anak pertanyaan itu dijawab? Jadi ini dua hal yang penting nanti. Saya tidak banyak. Dua hal. Teman yang paling jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman pada waktu saat ini dan teman untuk melangkah ke akhirat kita kelak. Makanya sampai pertama untuk teman yang paling jujur. Mungkin tema ini tema agak aneh, tapi coba kita belajar bersama-sama. Siapakah teman yang paling jujur itu? Nek teman jujur wakeh, ada. Tapi teman yang paling jujur, nah, apa? Ini ada dua saja yang saya cantumkan. Ini ada gambar 1 dan gambar 2. Coba tebak apa ini? Biar jelas saya pisah saja. 1 ini apa? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian kalau melihat gambar ini, satu kata sesuatu yang jujur itu dalam gambar ini. Satu kata saja. Apa? Yang tidak pernah berbohong, yang jujur. 100 untuk pasir dan lainnya. Cermin. Coba dengan itu bercermin. Naik tangannya kanan dengan kanan, kiri orang kiri, dunduk orang dunduk. Kamu itu sama dunduk cerminnya ada. Jujur. Itulah kejujuran dan cermin. Nyampe kok buku. Nah, kita nanti coba kita pelajari filosofinya. Kenapa kok cermin itu jadikan jujur? Filosofi, pengertiannya dan lain sebagainya. Termasuk nanti kita ambilkan dalil-dalilnya, kita sambungkan. Jadi kajian udah ngomong apa itu? Quran hadis ya, ada variasinya, ada variasinya. Itu nomor 1. Yang kedua, kalau lihat gambar ini, yang kedua, itu gambar apa? Satu kata.
Satu kata. Yang ini aja, yang ambil yang ini, yang gambar ini, yang ini, ya ini, yang gambar sing kanan, sing kanan. Apa? Azan. Azan itu jujur. Waktu jujur. Azan. Berarti kita harus sampai apa-apa Allahu Akbar melaksanakan perintah Allah. Lah nek kurang adzan tapi gak gelem ndang bubuhan. Nah, masjid bagi bapak-bapak kita mah gak ndang melaksanakan sholat lah. Berarti Allah tidak akbar nanti. Allah asbar. Salah itu. Adzannya kan Allah akbar, Allah Maha besar. Nek gak gelem mengikuti adzan, berarti Allah asbar, Allah kecil. Nah, itu kesalahan yang besar. Jadi ada dua deh. Teman yang paling jujur dalam kehidupan keseharian itu jual. Satu tadi apa? Cermin. Yang kedua, azan. Satu kata satu tahu, azan. Coba kita pelajari nanti filosofinya seperti apa. Nah, dua hal pengingat yang tak pernah berdusta. Berarti jujur. Atau teman yang paling jujur. Yang pertama, cermin. Nah, kenapa cermin itu? Cermin itu kan selalu mengingatkan kita kondisi saat ini. Aku ini kondisiku ya apa ya? Harus berjalan kerja pantas kok burung. Terus sisirane nangan apa ngiwong. Mengingatkan diri kita saat ini. Siapakah diri kita? Siapakah diri kita saya ini saat ini? Untuk mengingatkan aktivitas kita saat ini. Aku tuh gak ganteng apa pantas nih buat dilihat. Mengingatkan kita. Jadi kita introspeksi diri. Untuk introspeksi diri itu cermin. Jadi cermin itu jujur. Saya tanya, apa tahu bapak kita sekarang bercermin kok cerminnya gak jujur? Sampai dulu cerminnya ngemadep. Mungkin ono perempangannya. Perempangannya. Itu yang pertama. Cermin itu mengingatkan kita saat ini. Cermin, siapakah aku? Sudah seperti apakah aku? Sudah pantaskah aku? Aku kok pantas jadi wong sombong kayak ngene ae. Jadi mengingatkan introspeksi diri kita. Kemudian yang kedua itu adzan. Adzan itu akan mengingatkan kita dengan akhirat. Tujuan hidup kita sebenarnya. Walau akhiratu khairun abqa. Sebenarnya akhirat itu adalah kekal dan abadi. Nek dunia itu mata guru. Dunia itu kan guru. Sendal guru. Nah. Tujuan kita adalah akhirat. Maka adzan itu selalu mengingatkan kita kepada akhirat. Akhirat itu adalah tujuan hidup kita sebenarnya. Tujuan hidup kita sebenarnya. Nah, filosofi akhirat itu seringkali saya sampaikan, ibaratkan kita itu menanam padi. Akhirat kita itu padi. Nek awak dhewe ngejar akhirat, insya Allah dunyane melok. Nek awak dhewe nanam padi, mesti terus sukete melok. Sukete ke melok. Tapi nek dunia itu ibarat rumput, nggih, rumput. Nek awak dhewe ngejar donya, akhirat karo kawan kita terus gak itu golek ngejar dunia tok. Tapi itu filosofinya, nek awak dhewe ki nandur suket gak mungkin tukul pari, gak mungkin. Jadi akhirat kita itu padi. Kita menanam padi mesti rumputnya ikut. Tapi nek wong itu gak mungkin tukul padi. Nah, itu filosofi untuk dunia dan akhirat. Nah, kita coba pelajari bersama filosofi satu dan satu. Insya Allah nanti materinya setelah ini saya insya Allah nanti kalau nggak lupa belajar saya share materinya nih. Saya buat PDF dulu. Ini kan poin-poin dan nggak bisa diedit. Makna filosofisnya cermin itu yang pertama. Cermin itu akan menunjukkan siapa sah kita ya, siapakah diri kita secara fisik itu. Tidak ada manipulasi, tidak ada bahasa benci. Nah, cermin itu filosofinya seperti ini. Seperti apa adanya, tidak ada manipulasi. Cermin itu mengingatkan kita untuk memperhatikan penampilan kita. Juga menjadi simbol introspeksi diri. Melihat ke dalam diri kita ini ya, jujur terhadap kekurangan kita.
dan juga potensi kita. Aku itu gak pateng hadang aja semua sombong kan. Introspeksi diri. Aku ki wis kemantik kok durung. Aku wis arep terjun wis fantas kok durung. Kita nanti hol bercermin. Nek bapak-bapak sih biasanya sembarang cermin ada sini gitu nggak sangat cermin. Aku nek delok anakku itu cermin dan cermin. Nah itulah introspeksi diri. Secara jujur untuk terhadap kekurangan kita, menggali kekurangan kita dan apa kelebihan kita. Itu adalah filosofi untuk cermin. Kemudian filosofi yang kedua, filosofinya azan. Azan itu memanggil kita 5 kali sehari. Ada yang 6. Subuh itu sebenarnya kan contoh Rasulullah itu 2 kali azan ya. Azan pertama itu 1 jam sebelum subuh. Azan kedua itu pas waktu subuh. Nah, masjid kita itu dulu pernah seperti itu, pernah. Awal saya di sini itu pernah diprotes ngomong Bu. Padahal yang Arab seperti itu, yang Masjidil Haram, yang Madinah seperti itu. 1 jam sebelum subuh itu ada azan. Azan pertama itu buka, cek tangi gitu loh. Nah itu azan sunnah itu, azan kanggo buka. Berarti 6 kali ya zaman Rasulullah dan di Makkah. Tapi paling mudah kalau kita di 5 kali pada sholat hajj sekali. Itu mengingatkan akan akhirat kita, waktu dan tujuan hidup kita. Kemudian azan itu tidak pernah mengajak kita untuk kembali. Tidak pernah lelah. Azan itu selalu berusaha keras, tidak pernah lelah, tidak pernah capek untuk mengingatkan kita. Yus azan sini kan bolak-balik ya, masjid sana, masjid sini. Dan insya Allah kita istiqomah masjid sini di tepat waktu insya Allah itu. Selalu mengingatkan itu. Makanya nenek azan itu, alhamdulillah aku diingatkan ini. Ojo gerundel azan mana? Azan mana? Hari itu mengingatkan bahwa dunia itu adalah kecil. Dunia sogir, kecil. Allah Akbar, Allah yang besar. Makanya segera kembali kepada Allah, mengingatkan kita. Dunia itu kecil dan sementara. Allah Akbar. Itu mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Kemudian, kalau nanti filosofis sekarang makna reflektif. Ini dari halnya belum ini. Ini saya pengertian dulu aja. Yang pertama cermin. Cermin itu selalu menunjukkan kejujuran. Tadi sudah saya bahas. Visual kita baik lahir maupun batin. Kemudian cermin itu menunjukkan wajah kita apa adanya, tanpa filter. Kecuali ibu yang difilter itu lah itu. Nah ibu nggak filter, bapak nggak filter, yo cerminnya melok filteran. Dan tanpa pujian, wis gak semuji, apa adanya. Cermin itu mengajak kita akan bertanya, siapakah aku hari ini? Aku loh kok hari ini kayak apa? Apakah asalku ini sudah seindah wajahku? Nek wajahku Gusti Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan wajah yang ganteng, wajah yang cantik, maka apakah akhlakku ini sudah bisa mengimbangi dengan wajah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Nah itu, introspeksi diri, wajahku seperti apa? Apakah sudah seperti akhlak itu seperti wajahku? Kemudian ketika kita bercermin, kita itu disunahkan berdoa loh. Bapak Ibu sekalian, nek kecermin ini kita berdoa. Nama doanya Alhamdulillahi Allahumma kama hasanta khalqi fa hasanu khuluqi. Itu ada. Alhamdulillah Allahumma kama hasanta khalqi fa hasanta fa hasan khuluqi. Siapa lagi? Berarti ya sunnah sih, tapi nek kita amalkan kan berpahala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi segalanya itu pujian-pujian itu hanya Allah, milik Allah. Sama dia itu gak pantas dipuji belah, gak pantas. Kecuali nek senengan puji, berarti terlalu puji. Terpuji. Jadi
Segala puji itu hanya punya Allah, makanya enggak benar. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai alam, yang mempunyai alam. Allahumma, ya Allah, kama hasanta, sebagaimana engkau telah merindah kholqi pada tubuhku, sebagaimana engkau telah menciptakan tubuhku yang indah. Fakasane khuluqi, maka berindahlah akhlakku. Nah, doa kita. Ya Allah, engkau telah memperindah tubuhku, maka juga indahkanlah akhlakku. Jadi gak ayu tok, wajahnya tapi akhlaknya gak ayu. Ojo nggowan tok wajahnya tapi akhlaknya gak iso ganteng yang bangi ciptaan Allah. Ini sunnah gitu, tapi sebaiknya kita amalkan. Ini hadits riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Dan ini adalah untuk refleksi akhlak dan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti berdoa. Sunnah tapi sebisa mungkin kita amalkan. Kemudian yang kedua, azan. Azan itu sebagaimana saya bilang tadi adalah panggilan Allah yang tak pernah bohong. Dan nggak pernah bohong. Azan itu datang 5 kali sehari untuk mengingatkan kita bahwa waktu terus berjalan. Azan ke satu, ke azan yang lain, ke lainnya, terus waktu berjalan. Jadi satu dunia itu, misalkan diteliti mulai dari ujung timur sampai ujung barat, berapa menit sekali ada azan? Detik lah. Misalkan Indonesia bagian timur, tengah, barat, terus Malaysia dan seterusnya sampai Amerika. Kan tiap waktu ada, terus berkumandang sampai 24 jam. Allahu Akbar, Allahu besar. Jadi tidak pernah berhenti azan itu. Terus berjalan. Azan itu akan memanggil kita untuk kembali kepada Allah dan meninggalkan kesibukan dunia. Begitu Allahu Akbar, sebisa mungkin kita tinggalkan kesibukan dunia. Kita penuhi panggilan Allah, kita penuhi panggilan muazin agar kita mendapatkan berkah. Kemudian azan adalah alarm spiritual kita. Alarm itu, wes di alarm sama azan, tukang azan. Ya, Cak Madi ini tukang alarm ini. Jadi Gustek saat ini jarang-jarang azan, Cak Madi yang sering, alhamdulillah ada gantinya. Makanya dulu kan pernah belajar tentang azan, total azan. Makanya di komen azan itu sergebo loh, mau kunti azan nggak open. Dulu kan pernah ya kok taman azan seperti apa. Jadi seorang yang mau azan itu pahalanya semakin yang datang banyak mendengarkan azan kita, kemudian berbondong-bondong untuk mengikuti. Nah, kita masuk mendapatkan pahala dari orang yang mendatang itu. Makanya kita usahakan nanti azan itu gelem gitu. Omah, kalau bisa oyo-oyoan, oyoyan gelem ojo oyoyan mau. Jadi adalah alarm spiritual, sudahkah aku tuh memberi panggilan Allah dengan panggilan azan tadi ya. Refleksi cermin itu adalah kejujuran dan introspeksi diri. Nah, ini dasarnya saya ambilkan satu surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu surat nomor 33 ayat 23. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah alaihi. Ini ayatnya panjang, saya coba aja. Minal mu'minin, dan di antara orang-orang mukmin itu, minal mu'minin, di antara orang-orang mukmin ini jamak ini. Mukminina berarti jamak, tidak cuma satu. Berarti lebih dari 2. Kalau 2 mukminani itu 2. Kalau minimal 3. Jamak minimal 3 itu nafsu sorotnya. Minal mu'minina rijalun shadaqu, dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang shadaqu, benar menepati. Jadi orang mukmin itu harus benar-benar menepati. Apa yang menepati? Ma'an hadullah alaihi, apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Kita menepati apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Allah, yaitu dengan adanya azan itu. Begitu azan kita menepati, melaksanakan perintah Allah
sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Al-Ahzab ini, surat Al-Ahzab 33 ayat 23 ini adalah menekankan kejujuran dalam berkomitmen dan kesetiaan terhadap janji. Yang bisa dikatakan saat kita bercermin kan. Kalau kita bercermin menepati janjinya Allah dengan secara baik lahir maupun batin, itu bercermin. Kemudian yang kedua dalilnya surat At-Tahrim. Ini surat yang sangat masyhur, terkenal ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kalau ada kata ku di sini, waw mati ketemu alif, itu bacanya adalah mad jaiz mutfasil. Jadi panjangnya minimal 2 sampai 6. Kecuali ini kan karena wawnya sama a itu beda. Nah, dalam bahasanya tapi beda kata. Itu mad jaiz. Tapi beda dengan ulaika. Nah, itu harus panjang itu. 4-6 harokat karena bahwa wajib satu kata. Ulaika kan dan demikian itu satu kata. Makanya nek baca Quran itu harus bisa membedakan antara iki satu kata atau kata yang lain. Tapi nek Quran Indonesia gampang Pak. Quran Indonesia itu tandanya layarnya apa ya? Tipis kalau layarnya kandel lah itu. Tapi nek Quran Arab nggak bisa namanya. Mergo layarnya padha kabeh, tipis kabeh. Nah, nek membaca Quran yang dari Arab, saya punya itu, saya bawa. Itu harus tahu. Jadi tajwidnya harus tahu. Oh, ini satu kata atau 2 kata. Bunyinya harus berapa? Harus tahu. Ya, alhamdulillah. Yang Quran cetak Indonesia itu sudah ditahri. Layarnya kandel atau layarnya tipis. Layar tipis itu jais boleh 2 sampai 6. Tapi tak layarnya kandel. Nah, jadi wajib harus panjang. Ulaika itu harus panjang. Tidak boleh ulaika. Salah. Makanya beda. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini juga jamaah nih, jamaah. Panggilannya jamaah. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, anfusakum diri kalian masing-masing. Wa ahlikum dan ahli kalian, keluarga kalian. Dari apa? Naron, dari siksa api neraka. Ini apa itu? Saya jangan sing wis waduh wong apal ya, apa. Tapi implementasinya harus kita camkan. Sudahkah istri kita itu kita didik, kita ingatkan? Sudahkah anak kita itu kita ingatkan, kita didik? Ojo nek bojone karo anake gak gelem ngaji kadung sak dijarno ae, terutama salatnya nggih. Susahnya. Nah, ahlikum kepada ini fi'ilnya fil amr, saling mana perintah ya, Nah, perintah ini utamanya kepada arijal, kepada tuan apa itu? Pimpinan rumah tangga. Terutama ini rumah tangga, di bapak terutama. Neleknya bojone mbek anake, nah syukur-syukur cucune. Kita harus menjaga keluarga kita itu dari narong, dari api neraka. Cermin itu bukan hanya untuk melihat fungsi kita, tapi juga untuk bertanya. Jadi kita bertanya, sudahkah aku menjaga diriku? Sudahkah aku menjaga keluargaku? Sudahkah aku itu menjaga saudara-saudaraku? Terutama aku, keluargaku, saudara-saudaraku. Nah itu, sambil bercermin kita bertanya dalam hati kita. Sudahkah semua itu terjaga? Ku anfusaku, menjaga diri kita. Wa ahlikum, keluarga kita, naroh dari neraka. Kemudian tadi refleksi cermin, sekarang refleksi azan. Azan itu adalah panggilan awal dan kesadaran waktu. Surat Al-Jumu'ah ayat 62-9. Nah ini sholat yang sering dibaca oleh imam pada Jumat ini.
Banyak nih hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzaru bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kupanggil oleh Allah ini. Jamak. Idza nudiya, apabila seruan untuk lis-sholati, untuk melaksanakan sholat miyaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Nah, ini perintahnya kan pada Jumat, tapi secara implikasinya ya tiap-tiap azan, tiap-tiap seruan, ya, tiap seruan, terutama pada hari Jumat ini. Seruan adzan itu yang telah dikumandangkan, ya. Maka apa? Fas'au, bersegeralah. Cepet-cepet toh. Nek ini adzan yang cepet-cepet toh. Mau jadi engko, sholatnya malah jadi engko. Fas'au, perintah itu fas'au, cepet-cepet toh, bersegeralah. Ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Bersegera untuk mengingat Allah. Wadari bayu, tinggalkanlah bai'un. Bai' itu jual beli. Karena zaman Rasulullah SAW itu pekerjaan banyak kan jual beli di pasar-pasar ya. Jadi zaman Rasulullah SAW sahabat itu adzan itu tidak 2 kali bu. Jumat itu 2 kali. Jumat pertama, adzan pertama gitu. Itu kalau di sini misalkan dunia setengah 12 gitu. Setengah 12 itu para sahabat itu adzan bu. Adzannya banyak masjid, yang pasar, moronya pasar. Itu untuk apa? Mengingatkan bahwa hari ini hari Jumat. Gitu loh. Makanya sebagian teman kita itu kan ada adzan 2 kali, tapi waktu yang itu ada 2 kali, tapi waktu yang itu. Padahal naik adzan 2 kali itu contohnya dari Rasulullah itu sebelum masuk waktu kedua yang pertama itu manggil yang saya kan gampang banget kurung mulai. Zaman Rasulullah kan pasar kan mesti tahu harus diparani dulu, terutama di pasar, karena pasar itu pada waktu zaman Rasulullah adalah tempat yang paling banyak orangnya, paling banyak manusianya. Kenapa ini kok baru dari jual beli? Karena waktu itu pasar yang ramai untuk jual beli. Segera mengingat Allah dan tinggalkanlah zakat baik jual beli. Yang kita mau. Nah, tengah rebu ya. Begitu adzan, apa itu dagang-dagangan ditinggal bu, hilang gitu, begitu tinggal nggak hilang, yang boleh deh bu adzan ditinggal, karena ada itu, ada lo kadang belum hilang. Jadi di Mekah Madinah kebanyakan seperti itu, toko itu tinggal nggak masalah, karena hukumnya hukum kuat sana itu, ada mau kayak yuk tinggi gitu. Dan hukum yang disampaikan itu, nah. Yang demikian itu yang segera mengingat Allah dan meninggalkan jual beli itu. Selanjutnya genjolnya kembali pada mengingat Allah dan meninggalkan jual beli. Khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Itu lebih baik. Setelah mendengarkan adzan mengingat Allah dan meninggalkan jual beli itu lebih baik bagi kamu sekalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Nek ngerti, kanggone wong ngerti. Nek gak deleng, ya berarti gak ngerti, gak tahu ngaji. Makanya kalau kita pengen tahu pengetahuan kita banyak ya kudune akeh-akeh ngaji. Nggih. Alhamdulillah masjid kita itu banyak ngaji ya, banyak kajian. Nek kurang ya monggo kita tambah sendiri. Habis maghrib di masjid nek pengen sharing ya monggo. Jadi ini adalah ayat yang secara langsung kok merujuk seruan adzan. Nah, di ayat tadi adalah Jumat, pada hari Jumat, tapi filosofinya, implikasinya adalah pada tiap-tiap adzan, pada tidak hanya Jumat saja. Itu adalah sebagai panggilan yang jujur yang mengingatkan kita akan kewajiban untuk mengingatkan Allah, kembali kepada Allah supaya akhirat kita itu menjadi baik. Tujuan kita adalah akhirat. Akhirat tujuan kita, tapi tidak meninggalkan dunia. Kemudian yang kedua, surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu yang awalnya subhanallahil asra, yang sering saya baca ya. Surat nomor 17 ayat 78.
Ini ayatnya juga sering dibaca oleh siapa itu? Ustadz Muzamil yang sering baca ini. Nah, aqimis sholat likundu syamsi liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholat dan dirikanlah sholat liduluki syamsi sejak matahari tergelincir. Mulai matahari tergelincir. Itu artinya berarti ini adalah sholat duhur. Matahari tergelincir maksudnya gini, sudah jadi tergelincir. Jadi ini makanya sholat duhur. Mulai matahari tergelincir, berarti dimulai dari sholat duhur. Sejak itu kan mulai. Ini dulu kisahnya sejak. Mulai duhur. Berarti mulai duhur tergelincir. Waktunya duhur itu, nah sekarang kan ada jam. Kalau belum ada jam, zaman dulu itu kan yang desa-desa dulu itu kan ada pelanggaran selawas, ada semacam kubur atau tongkat. Nah ini masih lurus, bayangan itu masih lurus, belum boleh, tidak boleh sholat duhur, sholat Jumat juga nggak boleh, belum. Kalau sudah mulai tergelincir, nah misalnya bayangannya sudah mulai masuk. Jadi waktu matahari tengah persis itu, sholat wajib nggak boleh, sholat sunat juga nggak boleh. Itu larangan aja. Larangan sholat itu adalah ada 3 ya. Satu setelah subuh sampai dengan duha, itu larangan. Kemudian yang kedua, matahari di tengah-tengah, belum tergelincir. Nah, kalau ini kan mulai tergelincir. Belum tergelincir itu nggak boleh. Kalau sudah, bayangan, pengen membuktikan. Waktu panas di halaman situ, nggak punya halaman, itu tuh. Tengah-tengah nggak boleh. Kalau sudah boleh. Sudah mulai. Yang ketiga larangan itu adalah setelah sholat ngasar sampai dengan maghrib itu sholat nggak boleh. Larangan itu. Kecuali ada sholat khusus. Sholat khusus itu ada menurut siapa ya? Sholat boleh. Kecuali ada khusus. Misalkan ya, khusus itu mayat yang segera dikuburkan. Maka di Arab itu setelah sholat asar pun ada sholat mayat, karena ada dalil itu. Ya enggak sholat asar kalau berapa? 5 waktu wis sing ora mripo. Wis mesti ono sholat mayat, wis mesti ono. Mayat mesti ono. Jadi saya tuh apa ya? Saya mengerti 40 hari di sana itu nggak ada sholat mayat itu 1 kali tok. Habis ngasar waktu di Madinah nggak ada mayat 1 kali tok 40 hari. 1 kali setelah asar itu ingat saya. Ini nyapa kok Pak? Setelah nggak ada mayat 1 kali tok 40 hari. Tapi karena itu setiap 5 waktu sudah ono. Dalam dijual orang satu gini. Nah, tergelincir. Jadi hilang dosa. Dili dulu ke syamsi, mulai tergelincir, berarti mulai sholat duhur. Ila gosakil lail, sampai gelapnya malam. Gelapnya malam berarti isya. Mulai duhur sampai isya berarti ada duhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajr dan juga wa Qur'an. Kalau Sabri menyatakan adalah sholat ini. Qur'an itu sholat. Al-Fajr adalah sholat subuh. Surat Fajar, sholat subuh maksudnya. Paham saya. Jadi, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir, mulai duhur, sampai dengan gelapnya malam, sampai isya. Wa Qur'an al-Fajr dan juga jangan lupa Qur'an Fajar, sholat subuh. Jangan lupa sholat subuh. Inna Qur'an al-Fajr, sesungguhnya sholat subuh itu, sholat fajar itu, karena masyhuda itu adalah disaksikan, asalkan dari syahadah, menyaksikan ya. Masyhuda berarti disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Para musafir adalah para malaikat. Ya sebenarnya nggak sholat subuh saja. Semua sholat itu kita saksikan para malaikat karena dicatat itu ya. Setiap kita sholat adalah dicatat para malaikat. Malaikat yang mencatat amal baik di kanan kita itu mereka tuh raqib, yang lebih baik adalah atid. Kita dicatat.
Para mufasir adalah dari masyhur itu adalah para malaikat. Sungguh sholat zuhur itu masyhur akan disaksikan oleh para malaikat. Jadi adzan itu menjadi mengingat waktu-waktu sholat yang telah ditentukan. Sekali lagi, tidak pernah meleset. Maksudnya, nek waktunya adzan zuhur, ojo sampai gak sholat terus sampai ngasar. Ngasar, ojo sampai maghrib. Akhirnya ngasar kan maghrib dari siji. Istilahnya berarti apa? Sare. Jadi adzan itu adalah tidak pernah meleset dan pernah proporsional. Nah, ini adalah renungan. Insyaallah sudah membaca. Sebenarnya, para ibu sekalian, marilah kita bersama-sama memperbaiki hati kita. Insyaallah kalau hati kita itu terbaiki, maka pikiran kita akan menjadi baik. Jadi perbaiki hati kita dulu. Singkirkanlah hasad-hasad, dengki-dengki, iri-iri. Ojo sampai iri lah, ojo sampai iri. Syukur saja. Nek di iri-irian digubah irine diganti menjadi rasa syukur. Maka kalau hati kita itu penuh dengan rasa syukur, jauh dari hasad, insya Allah pikiran kita akan terbaiki. Kalau pikiran kita sudah terbaiki, maka lisan yang keluar dari lisan kita juga akan baik. Nek lisan kita baik, maka hidup kita juga akan baik. Itu rangkaian rentetan yang perlu kita sangkan dan milik kita itu. Kalau hidup kita sudah baik, insya Allah hidup kita akan membaiki akhirat kita ya. Hidup yang teratur baik, kita melaksanakan perintah Allah sesuai dengan contoh Rasulullah, maka akhirat kita akan terbaik juga. Yang terakhir, marilah kita saling memaafkan dan saling mendoakan dengan kebenaran dan takwa. Jadi sering pesannya Bapak Basit tadi izin nggak bisa hadir. Beliau katanya tadi sakit apa Bu? Sakit di hari, semoga beliau cepat sembuh. Sakit di hari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga akhir hidup kita menjadi husnul khotimah. Amin ya alamin. Nah, ini selesai. Ini sengaja agak cekan. Nah, ini menyambung ada PR sedikit ya. Sedikit hubungan dengan beberapa waktu lalu kita kan sudah rapat. Nah, hasil rapat itu salah satunya adalah usulan dari mahasiswa itu yang imamnya sebelah selatan akan dibongkar itu sudah setuju Mbak Basir, dan kita sudah setuju sama Sarah, tinggal nunggu tukangnya saja, tukang masjid. Jadi insya Allah dananya sudah ada, tukangnya masjid sekarang masih sibuk di tempatnya Ustadz Irfan orang bangun. Setelah itu nanti mau diselakkan tempat kita, insya Allah pokoknya sebelum Ramadan sudah kelar. Jadi nanti insya Allah sebelum Ramadan itu imamnya agak pernah sudah bisa tambah 6 atau 7 orang gitu, yang kirinya, yang bawah yang kirinya imaman itu bukan jomplang itu usul basis, insya Allah akan dikerjakan lagi insya Allah. Nunggu tukangnya saja. Dana calon ya. Nah, salah satu yang dulu diusulkan adalah apa sih sebenarnya masjid kita itu, nek masjid Ar-Royan Buduran itu, masjid yang ketua takmirnya Ustadz Ridwan itu brandnya adalah masjid peduli apa? Musyafir ya. Orang apa musafir? Masjid ramah musyafir, nek brandnya WDW itu sepakat kemarin itu Ustadz Irfan dan teman-teman lain itu masjid peduli pekerja, brand kita ya. Ya, para pekerja ya, tukang ojol, tukang sing kerja beneran itu cek seneng nanggone dhewe. Nah, itu memang ada beberapa langkah nanti. Ya, beberapa langkah yang terus kita siapkan, kita perhatikan. Nah, kita cicil mana yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan dulu, yang nggak bisa berarti ada PR. Nah, sehubungan dengan masjid peduli pekerja ini, brand masjid kita ya, biar kenal. Ini sudah disepakati ya. Program hari Jumat, salah satunya program hari Jumat. Nah, hari Jumat kita itu kan kadang-kadang nggak pasti deh, apa itu imamnya mana nggak pasti. Nah, salah satu yang pertama kemarin adalah membuat tulisan khotib naik mimbar jam 11.35 ini udah tahu semua. Insya Allah sudah dibuatkan ini semua pasti. Insya Allah beberapa kali sudah dipasang. Ini yang sudah kita laksanakan, saya buat warna biru.
Kemudian yang kedua, ini hubungannya apa? Biar tepat waktu, biar tepat waktu. Cekak walau moror, sing nyambut gawe Jumatan di sini cekak anu itu loh, cekak buru-buru. Kemudian info via WA atau secara langsung, secara verbal kepada para khotib. Lama khotbah maksimal 20 menit. Ini saya coba 20 menit dulu. Sudah saya informasikan itu. Setelah tiap-tiap mau jadwal itu kan mesti saya WA itu. Hari sebelum biasanya itu hari Rabu atau Kamis saya WA itu. Jenengan jadwal ini, terus saya kasihkan ini maksimal 20 menit. Dicek dulu, nanti kalau 20 menit masih terlalu lama, coba nanti kita ganti ke 15 menit, kan coba dulu. Nah, ini juga saya minta laporan kepada teman-teman yang aktif Jumatan di sini. Kira-kira khotib siapa kasih sing Jawa, tolong dilapori saya. Tak ada anu. Kalau dulu peringatan hijau, sekarang kita kasih merah saja. Boleh diumpamakan mana tapi PHK ganti wong. Nah, itu adalah salah satu untuk mewujudkan wajib kita peduli pekerja gitu. Jadi cek buru-buru pekerjaannya. Jadi nah apa itu? Kemarin itu ada laporan ono sing suwe cinta lah. Insya Allah berikutnya akan saya tegur ini. Karena sudah kasih kartu 20 menit maksimum. Sambil kita pelajari. Saya sudah laporan kemarin ada. Kita tegurnya untuk berikutnya. Jadi warning kuning, nek wancet ae warning abang wis kena kartu merah diganti. Ini pasti ganti. Ini banyak. Jadi ini tugas saya ini. Ya. Terus yang kedua review jadwal khotib Jumat. Nah, ini sesuai dengan usulan teman-teman ini. Nah, khotib Jumat sing wis sepuh-sepuh sing omahe ado terus sing kurang bermutu lah. Allah ini juga masih dalam proses. Ini saya godok. Masih saya godok ini. Saya merah, saya godok. Terus nanti setelah selesai, saya share dulu terutama ke bapak-bapak yang takmir inti, ke Ustadz Irfan, ke Pak Basir, Pak Asyid, dan sebagainya. Nanti saya share yang saya keluarkan ini, yang baru masuk ini bagaimana, kalau sudah oke nanti untuk 2026 ya. Kan 2025 sudah nggak bisa, 2026 ini. Ini dalam proses saya insya Allah maksimal 1 minggu selesai, maksimum. Masih ada waktu 1 bulan untuk 2026. Nah, ini dalam proses. Nah, yang ini yang perlu kita angankan yang kedepannya adalah penyediaan makan siang jangan sholat Jumat. Kita usahakan nanti kedepannya cek para pekerja itu setelah sholat itu iso mangan bareng. Yo sekarang kan ada kan nggak rutin ya bungkusan kadang jajan. Kedepannya nanti ya sebuah kapan siapnya, tapi kita punya angan-angan ya, punya angan-angan disediakan makan. Jadi rutin gitu, punya angan-angan. Nah dana ini sopo ya dipikir dari insya Allah itu maha kaya kata Francis gitu. Jadi Ustaz sesuai ini sering Allah itu maha kaya. Nek punya keinginan bagus insya Allah ada jalan gitu. Jadi insya Allah kedepannya seperti itu. Dari nawis mari Jumatan sih gak bubuh boleh manganan, gak bubuh yang warung para korban. Ini adalah santai berketan. Dan lain-lainnya nanti kita bicarakan sambil jalan. Itu adalah PR yang terdekat. Jadi yang merah-merah ini yang PR terdekat. Yang kedua ini nanti jangka panjangnya. Pun Mas Adan ya. Bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dua hal tadi ya. Teman kita yang kena berbohong, yang pertama adalah cermin, dan yang kedua adzan itu mari kita camkan. Kita buatkan untuk refleksi diri kita. Sudahkah Allah memberikan kepada kita cantik dan ganteng ini akhlak kita sudah mengikuti? Sudahkah kalau kita sudah mendengar adzan itu memenuhi perintah Allah, memenuhi panggilan Allah, Allahumma adzan? Sudahkah kita camkan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.